Langsung aja ke pertanyaan dia di Jogja. Halo dia. Wah, Halo, rame. halo. Ini Mas Ari, aku tertarik waktu Mas Ari bilang kalau kita harus ngobrol speaking natural kan, kayak tren-tren era TED Talk sekarang kan speaking natural yang sangat cerita-cerita bercerita atau yang sangat subjektif. Nah, kalau tipsnya dari Mas Ari gimana sih kalau seandainya kita mau belajar isi presentasinya itu berbicara? Jadi kayak apakah perlu ada line-nya, premisnya lah, atau Oh, kayak gimana gitu? Thank you, itu oke. aja. Sebenarnya kalau si presentasi kita berbicara tuh maksudnya jadinya hidup gitu ya, Mbak ya. Hmm, Mbak Dia ya. Oh, oh. iya. Oke, yang pertama tadi udah sempat saya singgung, relive and experience. Hidupkan dulu sebuah pengalaman. Ya, gitu. Jadi gue nggak suka tuh yang kata-kata yang untuk mempersingkat waktu. Nah itu jangan yang Mbak Dia ya, gitu. Ignoring. Cerita sama pengalaman pribadi membuat itu hidup. Yang berikutnya visual. Ya, visual. Three ways communication. Three ways communication itu adalah yang pertama monitor atau proyektor atau display semuanya wajib visual. Itu juga untuk membuat durasi waktu kita berbicara lebih pendek. Tadi gue kasih contohnya. Yang kedua adalah handouts. Handouts itu ada berbentuknya teks semuanya. Dengan bentuknya teks eh, tidak perlu menjejelin teks di proyektor kita, di PPTX kita. Ya, yang ketiga kita presenter sendiri menjelaskan both display sama si handout, giveaway paper yang kita bagi-bagiin. Nah, contoh, ada 200 kecamatan yang akan kita bebaskan sehubungan dengan pembebasan lahan di atas flyover yang akan kita buat. Ditulis tuh 200 kecamatannya di display, di monitor. Kecamatan Sukahaji, suka senang, suka ceria, suka baperan, ya. Suka nipu orang tua, begitu kan. Semua lo tulis di atasnya, ya, di display. Salah, tulis aja 200 kecamatan, ya, atau Google Maps, kecamatan yang bakal kita bebaskan lahannya. Jadi visual lebih penting. Kemudian kita presenter mengarahkan kepada si audiens. Nah, teman-teman, apa sih 200 kecamatan yang bakal kita bebaskan? Mari kita lihat halamannya ke-83. Jadi orang akan digiring lihat ini ya papernya oh 83. Oh, iya si handout itu. Oh, suka senang sambil lihat visualnya. Oh iya tuh Google Maps. Itu hidup. Yang ketiga, dia akan membuat si atensi dia bukan hanya kita kepada presenter, tapi tiga. Kepada si monitor, ya kepada display, sama ke handout. Kita ini sebenarnya jadi pelengkap. Hiduplah akhirnya si presentasi tersebut. Atau istilah Mbak Dia, berbicaralah. Gitu. Ya, si presentasi itu. Ya, gitu. Itu aja kalau three ways communication. Sisanya adalah coba fokus pada penyampaian pesannya, bukan pesan aja, tapi pesan yang menarik. Dengan contoh-contoh yang trending topik. Orang pasti seneng. Trending topik bisa dicari di mana? Trending topik bisa dicari di sosial media yang lucu-lucu. Ya, gitu. Saya umurnya lumayan nih, gitu. 4 something, gitu. Tapi insya Allah karena kerjaan saya adalah setiap hari presentasi alias mengajar, akhirnya mau nggak mau semua trending topik ini saya telan untuk bahan, saya bridging sama materi saya. Tiba-tiba gini, ngomongin iPhone. Saya tiba-tiba bisa bercanda ya Mbak Dia ya misalnya. Oh iya Mbak ya, memang si apa namanya? Si CEO Apple itu memang semuanya dipilih jago-jago ngomong dan menguasai si semua isi dari produknya gitu. Jadi memang mereka jago. Tapi Mbak Dia tahu nggak? Ternyata iPhone itu konon survei katanya iPhone itu adalah alat yang paling enak digenggam nomor 2 di dunia. Nomor satunya tahu nggak? Apa? Tangannya Mbak Dia. Wah, Aku pikir uang. Kan? Itu Iya, iya, iya. bridging yang udah saya siapin ya, trending topik yang seperti itu yang relation dengan topik. Saya Iya. nyerita dapat kata ini, saya akan punya kata ini yang buat dilucuin. Ya, punya ini buat dilucuin. Itu pesan yang menarik. Saya tidak berusaha untuk menjadi seorang komedian karena saya bukan stand up komedian.
Saya tidak menciptakan premis. Okay. Gitu ya, gitu. Tapi kita membangun sebuah cerita memang seperti kayak premis bahasanya komedian kan, gitu ya. Kita bangun sebuah cerita aja. Saya nggak bisa masuk ke gedung ini karena di Tamrin lagi di blok ada demo. Itu cerita yang normal. Kalau premis itu rangkaian katanya harus rapi banget supaya orang terbangun cerita. Itu beban banget loh Mbak. Karena saya juga trainingin penyiar-penyiar radio dengan teknik komedian. Itu beban banget Mbak Dia. Jangan sampai ke premis. Jangan lari ke premis. Nanti kecuali pengen belajar doang, tapi ketika di-deliverkan itu malah jadinya mumet. Mending fokus pada cerita ini, details. Saya lebih suka menggunakan kata-kata mental theater atau theater of mind. Apa yang kita ceritakan details. Ya, di bawah jadi ada motor kan? Betul. Jadi bisa divisualisasikan di benak audiens gitu ya ceritanya tuh. Betul, itu mental theater. Gitu. Itu mental theater. Parah banget nih, saya nggak bisa masuk ruangan ini karena ternyata liftnya rusak. Dan kamu tahu sendiri kan, ruangan ini 5 lantai, lumayan juga ngayang. Pas sampai ketemu lantai ketiga pengen istirahat dulu, nggak bisa karena banyak anak-anak ketawa-ketawa, tapi akhirnya sampai juga di lantai yang kelima. Terima kasih loh teman-teman, ini lantai 5 lumayan agak ini. Itu cerita ketika lu naik ke lantai 5, sebuah universitas yang ngundang saya, liftnya mati gitu kan ya. Gila lo lantai 5 gue. Tapi ini jadi cerita lucu gitu buat orang-orang gitu. Dan kebetulan hari itu pas banget gue datangnya gitu ya. Datang, Mas ayo kita udah mulai pembukaan. Oh iya, liftnya mana? Mereka pikir si panitia liftnya normal jalan ke atas nih Mbak Dia gitu ya. Kok nggak nyala? Gila, gue harus bener jalan tuh bener. Mereka panitianya nggak nyangka gitu ya. Ya nggak salah juga. Jadi pas gue datang, gue yang ngos-ngosan gitu. Liftnya mati ya. Ini dia DJ Ari. Aduh, gue bilang nih ngos-ngosan banget. Sorry gue ngos-ngosan. Karena lu tahu liftnya mati. Jadi teman-teman nanti yang mau turun ke bawah ya pasti akan ngerasain hal yang serupa sama gue liftnya. Oh, ketawa-ketawa gitu ya. Sorry ya Mas Ari, nggak apa-apa, olahraga dikit gue bilang. Tapi sebentar ya, silakan kalian bertanya dulu, saya mau minum dulu sebentar, ketawa-ketawa dikit. Itu sebuah punchline yang seru tuh Mbak Dia. Karena dibangun dari cerita yang nyata. Itu latihannya gimana Mas Ari kalau kita biar latihan luas? Latihan berceritanya. Apa yang kita tangkep, itu yang bakal kita ceritain. Oke. Itu pengalaman pribadi kan, cerita pengalaman pribadi. Itu Ridwan Kamil pakai, Pak Nadiem Makarim pakai. Yang hari itu terjadi. Aduh, saya maaf agak pilek kalau Pak Nadiem Makarim. Saya rada pilek, nah itu dipakai cerita pribadi. Atau ceritanya sudah di-set, tapi relation dengan topik. Ceritanya di-set, tapi relation dengan topiknya Mbak. Gitu. Keren. Iya. Ya, Mbak Dia ya. Ya. Thank you ya, Mbak Dia. Yo, sama-sama. Oke. Mungkin buat yang ngos-ngosan itu pertanda umur juga kali ya Mas ya. Jangan diingetin. Oke, kita langsung aja next ke pertanyaan terakhir. Halo, saya DJ Ari. You know what? Penting banget menguasai teknik presentasi untuk sidang skripsi atau presentasi pekerjaan. Terutama nih buat lo yang suka grogi. Nah, kamu yang doyan curhat atau bagi cerita, kita bikin podcast aja yuk. Zaman sekarang bikin podcast itu bisa pakai smartphone kamu. Atau mau jadi YouTuber aja. Seru kali ya, tampang lo ada di mana-mana, tapi nih untuk jadi YouTuber kamu harus menggali konten yang kreatif ya. Oh ya, DJ Ari School juga ngajarin kamu jadi MC atau Master of Ceremony yang handal. Jadi TV presenter atau news presenter, sekaligus jadi penyiar radio terkenal dan di-endorse di mana-mana. Ayo gabung, kita ajarin mulai dari nol. Hanya di DJ Ari School, Public Speaking and Broadcasting School.